Halo, perkenalkan nama saya Christine Febrianti Tobing dengan NIM 21091116044. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis strategi Jeko Donuts and Coffee terbesar di Indonesia. Jadi background-nya adalah Jeko ini didirikan pada tahun 2005 di Indonesia oleh Johnny Andrean dan telah berkembang secara signifikan menjadi salah satu jaringan kopi dan donat terkemuka di Asia Tenggara. Perusahaan ini terkenal dengan produk donat yang inovatif dan biji kopi berkualitas tinggi. Keberhasilan Jeko tidak lepas dari strategi pemasaran dan operasional yang efektif yang memungkinkan mereka untuk bersaing dengan merek-merek global seperti Krispy Kreme dan Dunkin' Donuts. Lalu analisis di sini menggunakan beberapa framework yaitu PESTEL, Market Sizing Analysis, Porter Five Forces, Value Chain Analysis, Pareto Analysis, Tools Formulation, McFarland Grid, BCG Matrix, dan Porter Generic Strategies. Dan dari hasil analisis ini, eee, dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini memiliki pondasi yang kuat dengan merek yang dikenal luas dan beragam produk yang menarik. Namun, persaingan yang ketat, fluktuasi harga bahan baku, dan perubahan regulasi pemerintah menjadi tantangan utama. Untuk memanfaatkan peluang pasar yang ada, Jeko perlu mempertimbangkan pengembangan produk baru, perluasan jaringan toko, dan peningkatan efisiensi operasional. Dengan memahami kekuatan internalnya dan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi bisnisnya, Jeko Donut dan Coffee dapat mengembangkan strategi yang berkelanjutan untuk mencapai kesuksesan jangka panjang di pasar yang dinamis ini. Langsung saja ke golden circle-nya, yaitu why, how, dan what. Jadi, mengapa? Jadi Ceko Donat ini didirikan dengan tujuan untuk memberikan pengalaman kuliner yang menarik dengan produk kopi dan donat yang berkualitas tinggi. Tujuan utama dari Ceko adalah menciptakan momen bahagia pelanggan dengan menawarkan produk yang inovatif dan terjangkau. Lalu bagaimana, Jeko dapat mencapai hal tersebut? Yaitu dengan yang pertama ada inovasi produk. Dengan, inovasi produk, Jeko bisa mengembangkan donat dan produk kopi yang inovatif sesuai dengan selera pelanggan. Lalu yang kedua yaitu pemilihan bahan baku, memilih bahan baku yang berkualitas hingga cita rasa dan kualitas produk yang dihasilkan itu konsisten. Lalu yang ketiga ada pengalaman pelanggan, yaitu menyediakan layanan pelanggan yang ramah dan profesional, serta menciptakan toko yang nyaman dan menarik. Lalu yang terakhir ada harga yang kompetitif, yaitu menawarkan produk dengan harga yang terjangkau sehingga dapat dinikmati oleh pelanggan dari berbagai kalangan. Lalu apa? Jadi Jeko Donuts dan Coffee ini menawarkan berbagai produk untuk mencapai tujuannya. Produk tersebut terdiri dari donat dengan berbagai rasa dan topping, kopi yang bervariasi, minuman lain seperti teh dan minuman coklat, dan berbagai makanan ringan lainnya. Lalu yang kedua ada PESTEL Framework. Jadi PESTEL Framework ini adalah alat analisis strategis yang digunakan oleh organisasi untuk memahami faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja bisnis mereka. Jadi pastel framework itu terdiri dari political, economic, social, technological, legal, dan environmental. Jadi untuk yang political, terdapat kebijakan kesehatan seperti peraturan penggunaan gula atau bahan tambahan dapat mempengaruhi produk Ceko. Biaya operasional juga dapat dipengaruhi oleh kebijakan pajak dan upah minimum. Lalu yang kedua ekonomi, ada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil meningkatkan daya beli, masyarakat, namun tingkat inflasi yang tinggi dapat mempengaruhi harga bahan baku dan biaya operasional. Lalu yang ketiga ada sosial, eee, faktor yang dapat mempengaruhi yaitu perubahan gaya hidup masyarakat seperti kesadaran akan pola makan dan kesehatan dapat mempengaruhi permintaan terhadap produk donat dan kopi. Lalu yang, keempat ada technological yaitu, platform digital dan sosial media menjadi alat penting untuk pemasaran dan produksi. Lalu ada penggunaan teknologi dalam produksi dan peningkatan tren belanja online dan layanan delivery. Lalu yang kelima ada legal, yaitu ada kepatuhan terhadap regulasi kebersihan dan kesehatan pangan merupakan hal yang penting dalam operasional Jeko untuk menjaga reputasi merek. Lalu ada perlindungan hak cipta yang penting untuk melindungi inovasi produk dan merek dagang dari Jeko. Lalu ada environmental, yaitu tuntutan pelanggan akan produk ramah lingkungan dapat mempengaruhi cita merek dan keputusan pembelian. Eee,
dan keterbatasan dalam ketersediaan bahan baku seperti kopi dan gula dapat mempengaruhi operasional. Dari analisis Pestel ini menunjukkan bahwa Jeko harus mematuhi regulasi kesehatan yang ketat, memanfaatkan pertumbuhan ekonomi dan teknologi digital, serta merespon perubahan gaya hidup konsumen yang peduli kesehatan. Lalu ada market sizing analysis ini ada 3 yaitu TAM, SAM, dan SOM. Jadi TAM adalah total permintaan untuk produk donat dan kopi di seluruh Indonesia. Untuk menghitung TAM, yaitu kita dapat mengasumsikan, populasi di Indonesia sebagai pasar potensial. Jadi diasumsikan, dari 280 juta orang di Indonesia, diasumsikan 30% rutin mengonsumsi produk donat dan kopi. Lalu rata-rata, belanja tahunan untuk donat dan kopi diasumsikan 500.000 per orang. Maka nilai TAM-nya adalah 42 triliun. Lalu ada SAM, yaitu, SAM ini merupakan bagian dari TAM yang dapat dijangkau dan dilayani oleh Jeko Donuts, yaitu daerah yang sudah terjangkau, Jeko. Jadi kita asumsikan Jeko memiliki akses ke 20% pasar potensial di Indonesia. Jadi nilai SAM-nya adalah 8.400 miliar. Lalu, yang ketiga ada SOM, yaitu pangsa pasar yang dimiliki oleh Jeko. Diasumsikan Jeko memiliki pangsa pasar sebesar 15% dari SAM, maka nilai SOM-nya adalah 1.260 miliar. Selanjutnya ada Portes 5 Forces. Yang pertama yaitu substitutes. Substitutes ini, konsumen memiliki banyak pilihan dalam kategori ini, termasuk kopi instan, teh, makanan ringan, dan lain-lain. Lalu ada kompetitor industri. Jadi Ceko ini memiliki persaingan yang ketat ya di, industri makanan dan minuman, seperti ada saingannya ada Starbucks, Dunkin' Donut, dan, kopi-kopi lokal lainnya. Lalu yang ketiga ada Trade of New Entry. Jadi sekarang ini bisnis kafe dan toko roti itu udah mulai berkembang, di mana, investasinya itu relatif kecil dan tanpa kebutuhan teknologi khusus. Lalu ada buyer atau customer power. Di sini customer memiliki kekuatan negosiasi yang cukup tinggi dalam hal harga dan kualitas produk. Customer juga memiliki banyak pilihan dalam kategori makanan dan minuman. Sehingga Jeko Donuts dan Coffee harus memperhatikan kepuasan pelanggan dan strategi pemasaran untuk mempertahankan pangsa pasar mereka. Lalu yang terakhir ada supplier power, di mana kekuatan pemasok bahan baku seperti kopi, tepung, dan gula cenderung rendah karena adanya banyak pilihan pemasok, dan Jeko Donuts dan Coffee dapat bernegosiasi dengan beberapa pemasok untuk mendapatkan harga dan kualitas terbaik. Dari analisis Porter's Five Forces ini menunjukkan bahwa Jeko Donuts and Coffee berada dalam industri yang sangat kompetitif dengan ancaman yang cukup tinggi dari produk pengganti dan kekuatan tawar pembeli yang signifikan. Namun dengan brand recognition yang kuat dan strategi pemasaran yang efektif, Jeko dapat tetap kompetitif dan mempertahankan pangsa pasarnya. Lalu ada value chain analysis. Di value chain analysis ini terdapat, 2 activities, yaitu primary activities dan support activities. Untuk primary activities, eee, untuk inbound logistiknya adalah penerimaan dan penyimpanan bahan baku. Untuk operations-nya ada produksi produk seperti donat, kopi, dan lainnya. Lalu ada outbound logistik, di mana distribusi produk dan delivery kepada pelanggan. Untuk marketing and sales-nya, menggunakan digital marketing dan promosi di sosial media. Lalu yang terakhir ada after sales service, yaitu customer service atau, loyalty program. Lalu ada support activities, yang pertama yaitu firm infrastructure, di mana pengembangan strategi dan manajemen keuangan. Lalu ada human resource management, untuk rekrutmen pegawai dan training pegawai. Lalu ada teknologi yaitu aplikasi mobile dan procurement yaitu supplier. Dengan memperhatikan dan menjalankan primary activities, Jeko Donuts dan Coffee dapat mengoptimalkan proses bisnis mereka untuk meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Juga ada pengoptimalan super activities dapat memperkuat fondasi bisnis, meningkatkan produktivitas karyawan, menerapkan teknologi yang relevan, dan mengelola rantai pasok yang efisien.
Lalu ada Pareto Analysis. Pareto Analysis ini dikenal juga dengan 80-20, yaitu 80% pendapatan dan 20% penjualan. Jadi caranya itu kita mengasumsikan pendapatan Jeko dari tiap produk yang ada. Dapat dilihat untuk angka-angkanya di sini. Lalu selanjutnya menghitung persentase pendapatan. Setelah dihitung, kita akumulasikan persentase dari produk dengan pendapatan terbanyak. Lalu dari hasil analisis ini dapat dilihat bahwa donat klasik, donat spesial, dan kopi dan minuman berbasis kopi berkontribusi sekitar 85,7% dari total pendapatan Jeko Donat dan Kopi. Lalu ada TOWS Analysis, yaitu yang terdiri dari internal dan eksternal, di mana ada strength, weakness, opportunity, dan threat. Untuk strength and opportunity, untuk exploit, yaitu yang pertama memanfaatkan brand recognition yang kuat untuk memasuki pasar internasional, dan yang kedua menggunakan inovasi produk untuk memperkenalkan varian baru yang sesuai dengan tren konsumen. Lalu ada weakness dan opportunity, yaitu yang pertama mengurangi ketergantungan pada donat dan kopi dengan mengembangkan produk baru dan mengadopsi teknologi digital dan otomatisasi untuk efisiensi operasional dan mengurangi biaya. Lalu ada strength and threat, yaitu mitigate. Yang pertama, menggunakan strategi pemasaran digital yang efektif untuk mempertahankan pangsa pasar dan menarik pelanggan baru. Yang kedua, menyesuaikan produk dengan tren konsumen yang berubah. Lalu yang terakhir ada weakness and threat, yaitu avoid. Yang pertama, fokus pada peningkatan efisiensi operasional untuk mengatasi biaya tinggi dan mengurangi resiko ketergantungan pada pasar domestik dengan mengeksplorasi pasar internasional. Dari analisis EWS ini, Jeko menunjukkan bahwa perusahaan dapat memanfaatkan kekuatan seperti produk berkualitas tinggi dan brand recognition yang kuat untuk ekspansi internasional dan pengembangan produk baru, mengatasi kelemahan seperti ketergantungan pada pasar domestik dan biaya operasional yang tinggi melalui disertifikasi produk dan adopsi teknologi. Pemasaran digital yang efektif dapat digunakan untuk mempertahankan pasar-pasar di tengah persaingan yang ketat, sementara efisiensi operasional dan diversifikasi pasar dapat mengurangi risiko ketergantungan pada pasar domestik dan menghadapi ketidakpastian ekonomi. Selanjutnya ada McFarland Grid, yaitu terdapat turnaround system, yaitu sistem manajemen feedback pelanggan, lalu ada strategic, yaitu yang pertama pengembangan aplikasi mobile dan program loyalitas pelanggan, lalu ada support system, yang pertama sumber daya manusia dan sistem keuangan, lalu yang terakhir ada factory system, yaitu sistem manajemen rantai pasok dan sistem manajemen produksi. Dengan menggunakan Milforan strategic ini, Jeko dapat mengidentifikasi dan memprioritaskan investasi TI yang paling kritis untuk mendukung strategi bisnis mereka, memastikan bahwa teknologi yang diterapkan benar-benar memberikan nilai tambah dan mendukung tujuan bisnis jangka panjang. Lalu ada BCG Matrix, yaitu ada 4 kuadran, yaitu question mark, star, cash cow, dan dog. Jadi untuk question mark ada ekspansi ke kategori makanan ringan dan minuman baru. Yang star ada donat klasik dan kopi. Jadi star ini tuh produk yang sudah ada. Lalu ada cash cow, yaitu donat spesial dan minuman non kopi. BCG Matrix membantu Jeko dalam mengelola portofolio produknya dengan lebih efektif. Dengan fokus pada investasi dalam stars dan question marks, perusahaan dapat memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan mempertahankan daya saing di pasar. Lalu ada Porter Generic Strategies. Yang pertama yaitu memproduksi donat dan kopi dengan biaya yang lebih murah dibandingkan pesaing. Lalu ada variasi donat yang unik, kualitas kopi yang superior, dan fokus pada segmen pasar khusus seperti remaja atau pekerja kantor. Dengan menerapkan salah satu dari kombinasi dari 4 strategi generic porter ini, Jeko dapat memperkuat posisinya di pasar dengan meningkatkan keunggulan kompetitif dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Lalu ada rekomendasi SITI perusahaan dalam 5 tahun ke depan, yaitu yang pertama ada
Sistem informasi pemasaran, yaitu menggunakan sosial media dan digital marketing untuk mempercepat pertumbuhan pemasaran dengan menggunakan teknik-teknik kreatif, data-driven, dan berbasis teknologi. Lalu yang kedua ada aplikasi pemasaran online, mengembangkan aplikasi mobile yang user-friendly untuk pemesanan online, pre-order, dan pengambilan di toko, lalu menambahkan berbagai opsi pembayaran digital untuk kemudahan transaksi. Lalu yang ketiga ada program loyalitas, di mana mengembangkan program loyalitas digital yang memberikan penawaran eksklusif, poin reward, dan insentif lainnya. Dan yang terakhir ada sistem manajemen rantai pasok, yaitu mengimplementasikan sistem manajemen rantai pasok yang terintegrasi untuk mengoptimalkan inventaris, pengadaan, dan distribusi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.